Tiada hari tanpa bekerja, Lur. Meski panas siang bolong begini, bukan berarti aku bisa santai-santai di rumah yo. Di saat yang lain bisa istirahat, aku malah lagi sibuk-sibuknya kerja di UMKM pengolahan ikan asin, Lur. Tepatnya di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Bu, taruh mana nih, Bu? Taruh di situ, Pak. Oh, ada yang bisa saya bantu lagi, Bu? Bisa. Apa, Bu? Ngebelah ikan. Belah ini kan? Ya, ngebelah Ini ikan bersih seperti ya? ya. Oke, Bu. Tinggal di pesisir memang tak jauh-jauh dari hasil laut yang cukup melimpah. Oleh masyarakat sekitar Kalianda, potensi ini dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya yo seperti iki, Lur, mengolah hasil tangkapan yang melimpah berupa ikan pepetek menjadi ikan asin berkualitas. Ikan pepetek atau juga sering disebut ikan kikik merupakan ikan kecil berdaging tipis yang lazim diolah menjadi ikan asin. Sebelum diasinkan, ikan-ikan yang masih segar ini harus kita buang bagian perutnya dan kotorannya. Hal ini dilakukan agar cita rasa ikan asin pepetek bisa lebih enak dan aromanya juga sedap. Setelah dibuang bagian perut dan kotorannya, ikan-ikan ini harus dicuci bersih satu persatu agar lebih higienis. Dalam sehari, puluhan kilogram ikan pepetek diolah di usaha rumahan yang sudah eksis sejak belasan tahun lalu. Siapa sangka ikan kecil yang sering dipandang sebelah mata ini bisa disulap menjadi makanan dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi yo. Setelah dicuci, ikan-ikan yang sudah bersih ini harus direndam dulu semalaman sebelum masuk ke proses pengasinan. Sementara hasil rendaman yang sudah diasinkan ini selanjutnya akan kita jemur selama 1 hari di terik matahari sampai kering dan mengeras. Wis, sekarang waktunya main panas-panasan lagi, Lur. Kerja di ikan asin seperti ini mesti tahan panas yo. Ikan asin pepetek kita susun di jemuran yang sudah disediakan dengan rapi agar panasnya bisa merata. Dalam sehari, usaha ikan asin ini bisa mengolah belasan hingga puluhan kilogram ikan pepetek yang memang tidak mengenal musim alias tersedia sepanjang tahun. Ayo, susun si api yo, daripada nanti diomelin bose. Ya, Ini Pak. nanti ikannya kasihin ke Mbak Tika ya? Ikan asin ini? Iya, yang udah kering. Oh iya, catur dulu, Pak ya. Oke. Ikan-ikan yang sudah kering dan siap dijual kemudian dikemas dalam plastik seperti ini, Lur. Hari ini aku mau membantunya membuat tart nasi dengan ikan asin. Tart nasi atau rice tart iki tren baru kue ulang tahun atau untuk sekedar cemilan saat kumpul keluarga, Lur. Penasaran yo? Makanya perhatikan cara membuatnya. Bahan-bahannya selain ikan asin pepetek, ada bawang merah, bawang putih, batang serai, daun salam, cabai merah, dan lainnya yo. Supaya lebih mudah diolah, ikan asin tak potong-potong dulu iki. Biar Mbak Tika saja yang mengurus bahan dan bumbu pendukungnya. Oh iya, Lur, sampai lupa. Kali ini kita juga menyiapin ikan teri kecil yang bakalan jadi kombinasi rasa yang cetar membahana. Nah, sekarang lebih baik kita langsung masak aja yo, Lur, biar cepet mateng dan cepet makan. Ada balado ikan asin dan nasi masak hijau yang akan kita olah kali ini.
Aku kebagian masak si ikan asin balado nih. Yuk, langsung wae panaskan minyak gorengnya. Kalau sudah panas, langsung masukkan ikan asin dan tumis sampai warnanya sedikit kecoklatan. Kemudian tiriskan ikan asin, lur. Lanjut, aku mau numis cabai merah dan bumbunya tadi. Agar sensasi kriuknya tidak hilang, ikan asin akan kita masukkan kembali jika cabai dan bumbu ini sudah mulai matang, lur. Wah, aromanya langsung menyebar ke sesi ruangan, bikin tambah lapar. Wis, cara masaknya singkat dan pastinya punya rasa yang enak banget. Kak, ikan asin baladonya aku taruh di situ ya, Kak. Aku mau bersihin wajan dulu. Oh iya Dul, biarin aja di situ, nanti aku ngituin sekalian ngituin ini. Kamu tunggu depan aja ya. Oh ya, Kak. Sekarang giliran Mbak Tika yang beraksi. Mbak Tika akan membuat nasi hijau dengan pewarna alami menggunakan daun siji. Monggo, ditumbuk dulu daun sujinya, Mbak. Kalau sudah, campurkan daun suji ke kelapa parut dan langsung diolah menjadi santan. Nah, begini caranya, lur, membuat nasi hijau yang alami, lur. Peras air santan yang sudah dicampur sari daun suji. Wah, warnanya bagus banget ya, lur. Selanjutnya, Mbak Tika akan mulai memasak nasi hijaunya. Pertama-tama, masukkan santan dengan tambahan batang serai dan daun salam. Ikan teri iki untuk menambah cita rasa gurih pada nasinya. Terakhir, yang paling penting, yo beras dan aduk terus sampai matang, lur. Sekilas, proses ini mirip dengan cara membuat nasi uduk yo. Aduk terus yo, Mbak, sampai air santannya menyusut dan bumbunya menyerap. Jika air santan sudah mulai menyusut, pindahkan nasi ke alat kukus dan biarkan sampai matang sempurna. Langkah terakhir adalah menyusun rice startnya iki, lur. Kebetulan kita dapat tambahan lauk telur dan sambal pete dari tetangga iki. Cetak nasi hijau sesuai selera masing-masing. Kemudian susun balado ikan asin dan teman-temannya di atas nasi. Wah, cantik juga yo hasil akhirnya. Mau dimakan tapi sayang jadinya. Dul, ayo Dul, makan. Ini rice cake. Kalau biasanya kita menyantap nasi kuning dengan lauk pauk, kali ini sudah zamannya tart nasi hijau dengan ikan asin balado dan teman-temannya. Wah, serius iki, lur. Rasanya enak pol. Kombinasi sempurna antara rasa dan keindahan sebuah sajian kuliner, lur. Buat yang nggak nyoba bikin di rumah, tak jamin nyesel deh. Inovasi rice tart seperti ini juga cocok disajikan saat acara ulang tahun dan selamatan di kampung yo. Selamat mencoba, lur.
Menikmati udara sore di pedesaan sambil bersepeda memang tiada duanya yo. Sekalian hitung-hitung olahraga iki lur. Maklum, akhir-akhir ini badanku terasa kurang fit. Jadi sering tidak fokus dan mudah lelah. Dul, Waduh Gusti, malah ciloko iki. Maaf, saya tidak fokus lihat jalanan. Gara-gara dipanggil Mbak Widya iki, aku jadi tidak fokus lur. Gimana sih? Udah bubar aja, bubar. Ada apa, Kak? Kamu nggak apa-apa di situ? Gak apa-apa, Pak Lurah mah baik hati orangnya. Gak apa-apa, ada apa? Tadi mau minta temenin ambil kluih. Ambil kluih? Iya. Oh, tenang. Pohon kluih yang gede yang kebon kemarin sore udah aku siapin sih, mau aku panen sih sebenarnya. Oh ya udah, ayo kita berangkat. Oh, ya bentar Kak ya. Aku ngulangin sepeda dulu. Oh iya, Ya. boleh. Mencari pohon kluih memang gampang-gampang susah. Terkadang pohon kluih tumbuh liar di kebun-kebun dekat pemukiman seperti ini. Akhirnya aku dan Mbak Widya bisa menemukan pohon kluih yang sedang berbuah iki lur. Sekilas buah kluih mirip dengan sukun yo. Padahal kulit buah kluih iki lebih keras dan berduri seperti durian. Tingginya pohon kluih iki bisa sampai 15 meter lulur. Jadi mesti ekstra hati-hati memanjatnya. Pohon kluih iki cukup produktif. Kalau sedang musimnya bisa menghasilkan 800 buah. Lumayan banyak yang mateng. Tinggal tak sodok pakai bambu, kluih pun langsung mendarat di tanah. Hati-hati yo mbak, lumayan puyeng iki nek kena kepala. Wah, gak sampai setengah jam kita udah dapat banyak iki lur. Wis mulai wae yuk mbak. Sebelum diolah menjadi inovasi kue yang enak banget, kluih harus direbus dahulu dan diambil bagian bijinya iki lur. Kali ini aku minta tolong ke Mbak Ira untuk merebus dan memilah biji kluih yang siap diolah. Kluih direbus selama kurang lebih setengah jam dan didinginkan sejenak sebelum diambil bagian bijinya. Siapa sangka dalam biji kluih ini punya kandungan nutrisi yang cukup banyak. Di antaranya karbohidrat, protein, kalsium, dan mineral yang bagus untuk pertumbuhan tulang kita. Hari ini aku juga akan membantu Mbak Widya membuat inovasi kue khas Amerika dengan kombinasi biji kluih. Dul, ini biji kluihnya Dul. Oh, udah matang Kak? Sudah. Oh, iya. Makasih Kak ya. Ya, saya tinggal ya. Ini Kak. Iya Dul. Saya potongin ya Dul. Oh iya Kak. Kali ini kita akan membuat custard pie kluih dengan campuran buah naga sebagai pewarna alami. Bahan-bahannya antara lain ada tepung terigu, tapioka, telur ayam, susu bubuk, mentega, gula halus, air, kental manis. Wis, biar aku aja yang bikin adonannya yo. Mbak Widya jangan capek-capek dulu. Nah, Mbak Widya bagian motongin biji kluih aja yo.
untuk membuat adonan kulit pie. Aku akan mencampur tepung terigu dan mentega di awal. Kemudian tambahkan bubuk vanili dan gula halus sekaligus air putih secukupnya. Aduk terus sampai adonan kalis dan tidak menggumpal. Kalau sudah kalis, langsung dimasukkan ke dalam cetakan kulitnya, Lur. Biar nanti tinggal dipanaskan sampai matang. Sekarang giliran Mbak Widya yang membuat isian custardnya nih, Lur. Monggo dicatat, iki bahan membuat custardnya. Ada susu bubuk, telur ayam, susu cair, dan buah naga. Langkah awal, kocok telur sampai mengembang. Setelah itu, tambahkan bahan-bahan lainnya. Lalu campur sampai merata. Ojo lali biji kluwihnya, Lur. Iki sing paling enak yo. Masukkan juga daging buah naga segar yang akan menambah cita rasa nikmat saat menyantap bagian isian pie. Udah selesai, Dul. Udah, Kak. Kalau udah selesai sini aku masak. Ya. Aku wis gak sabar iki, Lur. Selangkah lagi kita bakalan nyicipin pie paling enak buatan Mbak Widya. Setelah wajan mulai panas, adonan custard sudah bisa mulai dimasak. Ingat, Lur, api ini rasa kebanteran. Soalnya adonan custard mengandung tepung tapioka yang mudah gosong kalau dimasak dengan suhu terlalu tinggi. Aduk terus adonan custard dan angkat ketika sudah mendidih. Selanjutnya, panaskan panci berisi isian pie. Sekaligus masukkan isian custard tadi ke bagian tengah kulit pie-nya. Wah, belum mateng aja udah kelihatan enak iki, Lur. Warnanya juga cantik. Agar lebih cepat matang, tutup panci dengan rapat dan masak selama kurang lebih 20 menit. Wih, tampilannya ciamik, pol. Nggak kalah iki dengan kue-kue yang ada di toko besar yo. Siapa sangka buah kluwih yang sering dipandang sebelah mata iki bisa naik kasta menjadi sajian kue yang modern. Yuk, kita cicipin sama-sama. Wah, suapan pertama langsung menggugah selera. Custard pie kluwih rasane enak pol, lembut dan manis. Selamat makan, Lur. Mie goreng satu, Kak. Oh iya, Dul. Bang, mie-nya enak, Bang. Enggak, Bang? Bang, mie-nya enak nggak, Bang? Ibu kaget-kaget tuh. Kamu orang disuruh cari caci malah molor terus. Buruk saya, Bu. Apa? Kuntilanak buat Alasan cacing-cacingnya, Bu. kamu aja itu tuh, biar anak tidur. Ayo cari caci sana. Iya, Bu, iya. Cari. Walah, untung cuma mimpi.
Serem juga kalau benar kejadiannya. Bu, minta cacingnya Bu, mau buat masakan. Ya udah ambil dulu tuh, siap panen tuh. Oh, sudah ada yang siap panen? Oh, ya Bu. Siapa yang masih geli dengan cacing tanah? Jangan dipandang sebelah mata yo. Lihat saja manfaatnya. Saking bermanfaatnya, di kota Metro Lampung ada pembudidaya hewan melata ini loh. Ini lagi nyiapin pakan cacing. Ampas tahu mengandung protein yang dibutuhkan cacing. Katanya sih bisa membuat cacing-cacing pada gendut. Aku mau bantuin panen cacing dulu ya. Kalau sudah kelihatan banyak kascing atau kotoran cacing dan kokon atau telur cacing, tandanya cacing bisa dipanen. Ada beberapa cara memanen cacing. Yang termudah, ya dengan mengambil dan memindahkannya ke dalam ember. Langsung disortir ya. Tinggal ambil cacing yang kelihatan di antara media. Lalu pindahkan ke wadah sortir. Ingat ya, saat panen harus menyisakan sebagian cacing dewasa. Jadi regenerasi berikutnya tetap lanjut. Bu, nih cacing tak bawa dulu Bu ya. Iya. Jumlah pakannya menyesuaikan bobot cacing. Biasanya sekilo cacing butuh sekilo ampas tahu. Sebenarnya sih pakannya nggak cuma ampas tahu. Bisa dikasih bahan organik apa aja. Yang penting lunak. Banyak yang baru tahu toh, kalau cacing bukan hanya mengemburkan tanah dan umpan pancing saja. Cacing juga bisa jadi obat tipes. Tapi nggak langsung dimakan yo, ada caranya. Cacing yang sudah bersih langsung direbus. Nggak perlu pakai air, soalnya saat dipanaskan, cacing akan mengeluarkan cairan. Nah, lama-kelamaan cairannya akan mematikan cacing. Selanjutnya, cacing disangrai. Cacing harus terus dibolak-balik supaya tidak gosong. Kalau mau cepat, ya bisa saja dipanggang atau di oven. Cacing sudah mengering, jadi gampang dihaluskan. Bisa ditumbuk atau di blender. Terakhir,
Hasil tumbukan diayak supaya dapat tepung cacing yang halus. Setauku, tepung cacing biasanya dikemas dalam kapsul, terus jadi obat deh. Tapi, Bunia memintaku menyiapkan cacing untuk bahan kue kering. Wah, kayak apa rasa kuenya yo? Bahannya sih sama dengan kebanyakan kue kering. Ada kuning telur, telur utuh dan gula halus. Semuanya dikocok sampai gula larut. Tambahan vanili, pengembang, pengemulsi, dan mentega putih. Sebaiknya pakai mentega yang putih saja, karena mentega putih tidak terlalu berminyak. Kalau sudah, ditambah tepung terigu. Aduk sampai jadi adonan. Bu Komar menyiapkan topping cookiesnya. Lagi menumbuk kacang tanah sangrai itu. Ada deh, ini tepung cacingnya, Kak. Oh iya, makasih ya, Dul. Oh ya, Kak. Tambahkan tepung cacing secukupnya saja yo. Kalau terlalu banyak, warna adonan terlalu gelap. Setelah adonan jadi, kue bisa dibentuk macam-macam karakter. Kalau yang sedang dibuat Mbak Rere ini, cookies landak. Kalau sudah, kue dipanggang selama 10 menit saja. Jangan kelamaan, nanti jadi gosong. Ini nih, gunanya kacang tumbuk. Kue dioles dengan coklat cair, lalu ditaburi kacang sehingga tampilan kuenya jadi mirip landak. Lucu yo. Sebenarnya, bentuk kuenya bisa disesuaikan dengan selera saja. Misalnya karakter boneka yang lucu-lucu. Bentuknya sih lucu yo. Kalau cuma dilihat sih nggak ketahuan baunya tepung cacing. Jadi tambah penasaran rasanya seperti apa yo. Lengkap iki, menikmati suasana kampung yang syahdu. Apalagi ditemani Mbak Rere dan Mas Raffi yang asik gitaran. Bonusnya, cemilan spesial, cookies cacing. Ternyata kuenya nggak amis sama sekali loh. Tekstur kuenya juga empuk. Sekali gigit, pecah di mulut. Gak nyangka yo, hewan yang menggelikan untuk sebagian orang bisa disulap jadi kuliner modern. Masih dapat manfaat bagusnya untuk kesehatan juga. Jos tenan toh.
lari ya Pak ya. Ayolah, langsung meluncur ke TKP. Ternyata gampang nemu pohonnya. Buahnya juga lumayan melimpah nih di sini. Aku aja yang manjat. Kalian tunggu di bawah yo. Pernah dengar buah bogem? Bukan bogem mentah alias pukulan lo ya. Ini buah mangrove. Orang Lampung nyebutnya pidada. Kata masyarakat di sini, menanam mangrove sebagai tanaman pencegah abrasi pantai. Sebagian juga memanfaatkan daunnya untuk lalapan. Buahnya bisa diolah menjadi sirup. Tapi katanya yang ini mau dijadikan kue. Wah, kayak apa rasa kuenya? Setauku, pidada kan rasanya asam. Sebenarnya pidada bisa dimakan langsung, tapi karena lumayan asem, lebih sering dijadikan minuman. Buah pidada harus dikupas dan dicuci dulu yo, supaya lebih cepat empuk saat direbus. Lama merebusnya dikira-kira saja. Kalau buah pidada sudah lunak dan hancur, tandanya sudah bisa diangkat. Nah, ekstrak sari pidada inilah yang jadi bahan kue apem salju. Mbak Intan sudah menyiapkan bahan kue apem lainnya. Ada telur, gula pasir, mentega, dan pengembang. Semuanya dikocok sampai berwarna pucat. Setelah itu, baru ditambah tepung terigu sedikit demi sedikit. Sambil terus diaduk ya, supaya nggak ada gumpalan tepung. Kalau buah yu menyiapkan pewarna alami merah. Bahannya dari rosella yang kering direndam dalam air mendidih. Rosella nggak hanya bisa dijadikan pewarna makanan alami loh. Kandungan vitamin C yang tinggi sehingga baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Ini sirup pidadanya? Oh iya, makasih ya, Dul. Oh ya Kak.
Ini dia sari buah pidadanya. Langsung masuk saja ke adonan. Jangan lupa tetap diaduk sambil ditambah susu bubuk ya. Kalau kurang kalis, boleh ditambah terigu lagi. Selanjutnya, adonan dibentuk bulatan. Kalau sudah semua, tinggal menggoreng kue apem. Setelah kue mengapung di permukaan minyak, tandanya kue sudah matang. Sebenarnya, kue apem pidada sudah enak dimakan sih. Tapi kalau mau lebih manis lagi, bisa ditambahkan gula halus. Tinggal mengaduk dalam baskom begini, gula halusnya bisa merata ke seluruh permukaan. Dilihat dari tampilannya, jadi pengen langsung icip-icip. Ya, rajin yuk, bawa sini, masin, kebok. Dek, ini Ya. kuenya udah jadi, ayo makan Oh. Dek. Dek, ayo dong. Makanannya udah jadi, yuk. Dek, makan dulu. Wah, pas banget nih Mbak Intan. Pas lagi lapar-laparnya, ada yang bisa dicemil. Tekstur kuenya empuk, rasa asamnya sudah berkurang jauh dibanding dimakan langsung atau dijadikan sirup. Apalagi kalau tahu banyak manfaatnya, pasti pengen mencoba inovasi kuliner lain dari buah pidada.